Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mikroekonomi, yaitu membahas tentang analisis teori produksi. Produksi merupakan serangkaian kegiatan atau proses mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi sampai barang jadi, yang dilakukan oleh pelaku bisnis supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selain produksi, ada juga aktivitas atau kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, baik dengan cara menjual, menyewa, atau menggadaikan produk dan jasa. Dalam teori produksi, ada teori produksi jangka pendek, yang merupakan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai aktivitas produksi. Teori jangka pendek ada yang disebut dengan hukum marginal semakin menurun. Artinya, pertumbuhan produksi akan semakin menurun jika perusahaan terus-menerus menambah jumlah tenaga kerjanya, tetapi faktor produksinya itu tetap. Contohnya, seperti biaya produksinya tetap, anggaran modalnya tetap, dan luas tanah atau lahan yang digunakan untuk proses produksinya itu tetap. Hubungan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi. Hal ini merupakan teori produksi jangka pendek dengan hukum marginal semakin menurun. Karena dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja dengan faktor produksi lainnya tetap mengakibatkan total produksi yang dihasilkan mengalami penurunan. Pada tahap ke-1, jumlah tenaga kerja semakin meningkat, mengakibatkan keuntungan karena AP yang masih terus meningkat. Tetapi pada tahap kedua, pertumbuhan produksi semakin menurun. Mengapa pada tingkat jumlah L 9 orang, total produksi mengalami penurunan menjadi 1440. Begitupun pada kondisi L ditambah 1 menjadi 10. Total produksi menurun menjadi 1300. Hal ini menunjukkan tahap terakhir, yaitu artinya jumlah tenaga kerja jauh melebihi yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan produksi, sehingga mengurangi aktivitas dari kegiatan perusahaan tersebut. Dari angka-angka yang ditujukan pada tabel, dapat diketahui bahwa jumlah output memang mengalami pertambahan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah tenaga kerja. Akan tetapi, hasil lebihnya tidak selalu sebanding. Misalkan, suatu perusahaan memiliki satu lahan tanah. Ketika karyawannya bertambah, maka karyawan akan semakin berdesakan. Artinya, karyawan tidak leluasa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu saja mengakibatkan penurunan produktivitas dari perusahaan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.